lagi dengan Miss Vivian. Pertemuan hari ini kita mau ngebahas tentang himpunan. Yang akan kita bahas adalah diagram Venn dan sifat-sifat himpunan. Sebelumnya ingat kembali bahwa himpunan itu adalah sekelompok atau sekumpulan objek atau benda yang bisa didefinisikan dengan jelas. Mari kita simak diagram Venn. Diagram Venn katanya adalah himpunan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Berarti salah satu cara untuk menyatakan himpunan bisa kita buat dalam bentuk diagram Venn gitu ya. Kita lihat contohnya. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Diagram Venn itu terdiri dari satu buah persegi panjang. Ketika kita mau menggambarkan diagram Venn, maka kita gambarkan dulu persegi panjang. Di sudut kiri atas itu adalah S semesta. Berarti ini ya, semesta itu adalah seluruh anggota himpunan. Oke? Anggota himpunan. Nah, di dalam semesta ada dua buah himpunan lagi, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Sebelum kita menggambar himpunan P dan himpunan Q, kita lihat apakah di dalam himpunan P dan Q ada yang sama anggotanya. Oh, ternyata ada. Nah, ternyata ada yang sama. Berarti himpunan P dan himpunan Q ketika digambarkan harus saling bertautan. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Ini adalah himpunan P dan ini adalah himpunan Q. Yang sama itu siapa? 7. Berarti 7-nya kita letakin di mana? Kita letakin di tengah-tengah. Nah, 7 itu termasuk anggota dari himpunan P dan termasuk anggota dari himpunan Q gitu ya. Maka sekarang kita tuliskanlah semua anggota P kecuali si 7. Berarti 1, 3, dan 5. Kita tuliskan pula semua anggota Q yang bukan 7. Berarti 6 dan 8 gitu. Kemudian sisa semestanya ini diletakin di mana? Kita letakin di luar lingkaran P dan Q. Berarti kita tuliskanlah 2, kemudian 4. Nah, itulah dia diagram Venn untuk contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Buatlah diagram Venn himpunan-himpunan berikut. Katanya si A adalah bilangan asli genap kurang dari 10. Bilangan asli genap kurang dari 10 gitu ya. Berarti kita tuliskan siapa aja itu. 2, 4, 6, dan 8 gitu ya. Kemudian si K, himpunan K adalah bilangan asli genap antara 1 dan 5. Genap ya. Berarti jadi 2 dan 4. Ingat semestanya adalah ini 1 sampai 8. Nah, sekarang kita perhatiin. Apakah ada yang sama? Ada. Siapa itu? 2 dan 4 ada di dalam himpunan A. Nah, semua anggota K ada di dalam A. Berarti gimana gambar diagram Venn-nya? Yang pertama seperti tadi, kita gambarkan dulu persegi panjangnya atau pagar-pagarnya. Kemudian kita tuliskan S di pojok. Karena K semuanya ini ada di dalam A, maka kita buatlah menjadi diagram seperti pada telur mata sapi. Gitu, kita lihat ya. Yang kecil ini adalah K dan yang gedenya adalah A. Nah, kenapa di dalam? Iya, karena semua anggota dari K ada di A. Berarti di sini 2, di sini 4. Nah, selain 2 dan 4, kita tuliskanlah di luar 6 dan 8. Oke, himpunan K dan himpunan K sudah selesai. Sekarang kita tuliskan sisanya. Kita buat di luar dari kedua lingkaran ini. Berarti tinggal 1, 3, 5, dan 7 gitu. Bisa ya? Satu contoh lagi. Buatlah diagram Venn himpunan-himpunan berikut. Nah, sama seperti tadi ya, kita gambarkan dulu
persegi panjangnya kita tuliskan S di atas kiri. Kemudian kita periksa apakah ada yang sama. Oh, ternyata nggak ada yang sama karena si B 135, si C 68. Kalau seperti ini berarti lingkarannya tidak saling bertautan sama sekali, gitu ya. Berarti ini si B, ini si C. Kita isi. Si B anggotanya siapa? 1, 3, dan 5. Si C berapa? 6 dan 8. Gitu ya, tidak ada yang berhubungan. Nah, kemudian kita tuliskanlah semestanya. 2, 4, dan 7. Gitu. Bisa ya? Oke. Kita masuk ke sifat-sifat dari himpunan. Yang pertama, kardinalitas himpunan. Apa itu? Bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Anggota suatu himpunan. Nah, cara nulisnya itu NP. N itu adalah jumlah. P itu adalah nama himpunannya. Ini nama himpunannya. Nah, jika himpunannya adalah himpunan P. Jadi kalau dibilang NB, jumlah himpunan B atau banyak himpunan B, berarti himpunannya namanya B. Kalau dibilang NQ, berarti himpunannya itu namanya adalah si Q. Kita lihat contohnya. Jika A adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 2, maka banyaknya A, oh ini harusnya A ya, maka banyaknya A adalah, berarti kita harus tahu bilangan prima itu siapa aja. Kita tuliskan coba ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jadi yang mana nih? Bilangan prima habis dibagi 2. Siapa dia? Ternyata si 2. Maka kalau kita tuliskan, jadinya adalah apa? Himpunan si A isinya cuma 2. Angka 2 aja. Maka banyak anggota si A adalah 1 gitu. Siapa itu? Si 2. Maka NA sama dengan 1. Gitu ya. Kita lihat ini contohnya. Tuliskan kardinalitas himpunan berikut ini. P, himpunan P adalah himpunan huruf vokal pada kata Mona Lisa. Huruf vokal berarti kita tuliskan kembali yang 2 kali ketemu hurufnya hanya perlu kamu tulis 1 kali aja, oke? Berarti jadi O, A, dan I, gitu ya. Nah, maka kardinalitasnya adalah NA, berapa jumlahnya? Hitung, 1, 2, 3. Kok NA? NP, maka NP adalah jumlahnya berapa? 3, gitu. Nah, sekarang si Q. Q berapa ini? K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Tidak ada yang sama. Berarti kita langsung menuliskan kardinalitas himpunannya. Berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka jumlah anggota si Q adalah 10. Nah, sekarang kita periksa si R. Gimana bacanya? Himpunan R adalah himpunan yang beranggotakan P, di mana P-nya berada di antara 5 dan 20, P bilangan genap. Berarti kalau kita daftarkan antara 5 dan 20 mulai dari 6 ya. 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18 gitu ya. Maka si NR adalah berapa tuh? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka banyaknya anggota himpunan R adalah 7. Nah, sekarang kita lihat ini. Faktor dari 3. S. Mungkin ini semesta ya. Berarti banyaknya semesta ada berapa? Faktor dari 3 siapa? Nah, kalau kita buat pun seperti ini tetap isinya 1 dan 3 gitu ya. Karena perkalian yang menghasilkan 3 hanya 1 kali 3. Berarti kita boleh tuliskan begini. Faktor dari 3, 1, 3. Maka si NS adalah berapa banyak? 2 gitu. Bisa ya? Selanjutnya, himpunan yang sama dan ekuivalen. Kalau sama katanya, lihat perbedaannya ya. Kalau sama, himpunan dikatakan sama jika apa tuh?
Himpunan dikatakan sama jika anggotanya sama persis. Sama persis, tidak ada bedanya. Sementara himpunan yang ekivalen jika jumlah anggotanya sama tapi anggotanya beda. Ekivalen jumlahnya sama, kardinalitasnya sama, tapi anggotanya beda. Nah, sekarang kita lihat ya. NA, dari mulai yang A, berarti ini anggotanya 4. Maka N dari A adalah 4, gitu ya. Kemudian huruf pembentuk kata buku, berarti yang ketemu 2 huruf hanya perlu ditulis 1 kali. Maka himpunan si B adalah B, U, dan K, gitu ya. Maka N si B hanya 3. Oke, sekarang baku. Himpunan C itu baku berarti B, A, K, dan U. Maka N si C ada 4. Oke, sekarang si D. D 4 bilangan asli pertama. Bilangan asli mulai dari berapa tuh? 1 ya. Berarti jadi 1, 2, 3, dan 4. Sehingga N-nya si D adalah 4. Sekarang kita cek. Yang manalah yang merupakan himpunan yang sama? Kalau sama katanya sama persis. Jumlahnya sama, anggotanya pun sama. Berarti yang sama siapa? A dengan D, gitu ya. Himpunan A dengan himpunan D. Nah, kemudian siapa yang ekuivalen? Siapa yang ekuivalen? Yang ekuivalen siapa? Jumlah anggotanya sama, berarti sama-sama 4, gitu ya. Jumlah anggotanya sama-sama 4, tapi anggotanya beda. Jumlahnya sama, anggotanya beda, itu ekuivalen. Maka yang ekuivalen adalah A dengan C, kemudian D dengan C, gitu. Oke, berarti si buku ini nggak ada yang sama dengan dia dan tidak ada yang sama dengan, tidak ada yang ekuivalen dengan si B, gitu dia ya. Bisa? Harus bisa. Kita masuk ke himpunan bagian. Katanya suatu himpunan dinyatakan sebagai himpunan bagian dari suatu himpunan. Perhatikan kalimatnya ya. Himpunan bagian dari satu himpunan jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar. Berarti ada 2 buah himpunan yang diperlihatkan kepada kita, gitu ya. Ada himpunan yang pertama dan ada himpunan yang kedua. Berarti kalau katanya himpunan bagian atau yang biasa disebut dengan subset, nah ini dua-duanya himpunan. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, misalnya gitu. Kita lihat contohnya. Ini merupakan simbolnya begitu ya. Misalnya himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A merupakan subset dari B atau A merupakan himpunan bagian dari B. Berarti kalau seperti itu, kenapa bisa himpunan bagian? Karena semua anggota si A merupakan anggota si B, gitu ya. Kamu harus paham bahwa kedua-duanya harus sama-sama himpunan. Misal ada himpunan P. Himpunan P 0, 1, 2, 3. Himpunan P ada himpunan Q, misal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah P dan Q subset, saling subset? Tidak. Kenapa? Karena di dalam himpunan si P ini ada 0. Sementara di Q tidak ada 0. Memang ada 1, 2, 3, tapi tidak ada 0 di Q. Sehingga si P bukanlah subset dari, kita coret ya, bukan subset berarti dicoret. Bukan subset dari si Q. Tapi kalau si P isinya adalah 1, 3, 5. Kemudian si Q isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini merupakan subset. Kenapa? Kita lihat.
135 ada di himpunan Q. 135. Nah, dari sini terlihat jelas bahwa si P merupakan subset dari Q. Himpunan P subset dari himpunan Q. Jadi dua-duanya harus himpunan. Nah, yang perlu kamu tahu bahwa himpunan kosong merupakan subset dari semua himpunan. Jadi si himpunan kosong atau yang kamu tulis dengan seperti ini merupakan subset atau himpunan bagian dari semua himpunan. Nah, tapi banyak anggotanya, misal ini himpunan apa ya? Himpunan kosong gitu ya. Banyak anggota himpunannya adalah 0, tidak ada anggotanya gitu. Tapi himpunan kosong itu merupakan subset dari semua himpunan. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada simbol-simbol nih. Balik lagi kita ingat bahwa kalau simbolnya seperti ini adalah elemen atau anggota ya. Nah, kalau yang ini adalah subset gitu ya. Kita lihat contohnya. 0 ini bukan himpunan ya, tapi ini merupakan anggota himpunan. Nah, 0 apakah anggota himpunan dari himpunan kosong? Jelas tidak ya, karena ini si himpunan kosong. Himpunan kosong tidak punya anggota. Berarti bukan, gitu ya. Nah, kita lihat yang kedua. Nah, ini himpunan kosong. Ini himpunan yang berisikan 0. Apa sama-sama himpunan? Berarti yang kita lihat ini subset atau bukan ya. Apakah himpunan kosong merupakan subset dari himpunan yang beranggotakan 0? Ya, jelas. Kenapa? Karena di slide sebelumnya Mi sudah jelaskan bahwa himpunan kosong merupakan subset dari semua himpunan. Nah, kemudian ini ada 57 ini anggota ya, anggota himpunan. Berarti yang kita lihat adalah elemen atau bukan. Apakah 57 merupakan anggota himpunan bilangan komposit? Kita lihat apa itu bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari satu, tapi bukan bilangan prima. Nah, kita lihat. Apakah 57 merupakan bilangan prima? Oh, jelas bukan ya. Nah, berarti si 57 merupakan anggota dari bilangan komposit. Gitu. Yang terakhir, 3 bilangan asli. Ini himpunan ya, sama-sama himpunan. Ini himpunan juga. Berarti yang kita lihat adalah siapa? Yang ini subset atau bukan gitu ya. Berarti kita boleh daftarin 3 bilangan asli pertama. Bilangan asli pertama yaitu 1, 2, dan 3. 4 bilangan caca pertama. Bilangan caca 0, 1, 2, 3. Nah, apakah 1, 2, 3 ada di 0, 1, 2, 3? Oh iya, ada. Semua anggota si 1, 2, 3 ini, 3 bilangan asli pertama ada di 4 bilangan caca pertama. Sehingga mereka merupakan subset dari himpunan 4 bilangan caca pertama. Gitu. Paham ya? Berikutnya kita lihatlah jumlah himpunan bagian. Maka dari himpunan A bisa dibuat beberapa himpunan bagian, yaitu yang seperti tadi. Kalau himpunan bagiannya 0 anggota, maka dia ada berapa? Ada 1. Siapa itu? Himpunan kosong. Nah, maka jumlahnya adalah 1. Himpunan kosong ini merupakan anggota dari semua himpunan. Anggota dari semua himpunan. Nah, itu harus diingat ya. Berarti setiap himpunan itu mempunyai 1 himpunan kosong.
Oke, yang satu anggota siapa itu? Kita tuliskanlah. 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti banyak himpunan yang satu anggota jumlahnya ada 4. Oke, nah sekarang yang dua anggota. Berarti kita pasangkan 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kemudian si 2. 2, 3, kemudian 2, 4, dan satu lagi adalah 3, 4. Nah, kita lihat berapa banyak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggota. Oke, ada 6 jumlahnya. Kalau 3 anggota, berarti kita pasangkan 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 4. Oke, kemudian 1, 3, 4. Nah, siapa lagi? 2, 3, 4. Berarti anggotanya ada sebanyak 4. Untuk himpunan bagian dengan 3 anggota jumlahnya ada 4. Gitu. Nah, sekarang untuk 4 anggota ada berapa? Ada 1 ya. 1, 2, 3, 4. Hanya dirinya sendiri. Maka banyaknya ada 1. Sehingga himpunan jumlah himpunan bagian jika anggota himpunannya ada 4, maka berapa himpunan bagianlah dia? Ada berapa itu? Tinggal ditambahin ya. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Berarti banyaknya adalah 16 himpunan bagian, gitu ya. Maka banyaknya adalah 16 himpunan bagian. Gitu. Ini untuk menghitung jumlah himpunan bagian secara manual. Nah, ini kita bisa lihat pakai segitiga Pascal. Mari kita. Oke, kita lihat contohnya. Katanya adalah jika B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, maka berapa jumlah himpunan bagian dari B yang memiliki 5 anggota? Minimal 3 anggota, maksimal 3 anggota, kurang dari 3 anggota, lebih dari 3 anggota. Kalau dilihat dari sini, si B itu banyak anggota himpunannya ada 5, gitu ya. Maka kita bisa bandingkan dengan soal yang sebelumnya tadi. Soal yang sebelumnya ada sebuah himpunan A dengan banyak anggota sebanyak 4, gitu ya. Isi anggotanya 1, 2, 3, 4, banyak anggotanya berarti ada 4. Ketika kita menyelesaikan himpunan bagian dengan menggunakan segitiga Pascal, maka kita hanya perlu melihat pada himpunan bagian untuk 4 anggota dari satu himpunan. Yang mana itu? Berarti yang ini, ya. Yang ini. Kalau yang ini gimana, Miss? Kalau yang ini itu untuk 0 anggota himpunan. Ini untuk 1 anggota himpunan. Yang ini untuk 2 anggota himpunan. Ini untuk 3 anggota himpunan. Ini untuk 4 anggota himpunan. Lihat yang ininya ya. Nah, kalau dilihat secara seperti ini, seperti tadi, di dalam himpunan bagian dengan 4 anggota himpunan, maka si 1 ini merupakan banyaknya himpunan untuk 0 anggota. Nah, si 4 ini merupakan banyaknya himpunan bagian untuk 2 anggota. Nah, satu anggota. Kalau 6 berarti banyak himpunan bagian untuk 2 anggota. Si 4 ini untuk 3 anggota dan si 1
untuk banyak himpunan bagian 4 anggota. Berarti jumlahnya tadi berapa? Banyaknya himpunan bagian ada berapa? Tinggal jumlahin ya. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Berarti jumlahnya tadi ada 16 himpunan bagian gitu. Sama pengerjaannya untuk yang ini juga. Kalau ditanya 5 anggota, berarti yang kamu perhatiin yang mana? Perhatiinlah yang ini. Nah, kalau ditanya berapa jumlah himpunan bagiannya, kamu tinggal tambahin aja. Berapa jumlahnya? 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Berarti jumlah himpunan bagiannya ada 32 himpunan bagian gitu ya. Kalau ditanya keseluruhan. Tapi pertanyaannya adalah untuk 5 anggota ada berapa gitu ya. Nah, ini digambarkan lagi segitiga Pascalnya. Oke, ini sampai 3 anggota himpunan, ini 4 anggota himpunan, yang ini 5 anggota himpunan. Nah, kita lihat ya. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah himpunan bagian anggota B yang memiliki 5 anggota? Berarti kalau kita urutkan berarti ini untuk 0 anggota gitu ya. Yang ini untuk 1 anggota, yang ini untuk 2 anggota, ini untuk 3 anggota, ini untuk 4 anggota, yang ini untuk 5 anggota gitu ya. Nah, pertanyaan pertama, untuk 5 anggota ada berapa banyak himpunan bagian? Yang mana itu? Ini hanya ada 1 gitu ya. Kemudian minimal 3 anggota. Minimal 3 anggota. Berarti kita mulai dari 3. 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota gitu ya. Berarti yang mana itu? Yang ini. Nah, minimal 3 kan kita jumlahin. 10 tambah 5 tambah 1. Ada 16 himpunan bagian gitu ya. Oke, selanjutnya. Maksimal 3 anggota. Maksimal 3, berarti kita mulai dari 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, dan 3 anggota gitu ya. Berarti yang diambil dari sini. Sehingga banyaknya adalah 5 tambah 1 tambah 10 tambah 10, yaitu 26 himpunan bagian. Yang berikutnya, kurang dari 3 anggota, berarti 0 anggota, 1 anggota, dan 2 anggota gitu ya. Yang mana itu? Ini. Jumlahinlah 1 tambah 5 tambah 10, 16 himpunan bagian. Nah, yang terakhir, lebih dari 3 anggota, berarti 4 anggota dan 5 anggota. Siapakah dia? Ini. Ada berapa? 6 himpunan bagian gitu. Nah, sangat mudah menentukan banyaknya himpunan bagian jika kamu memahami segitiga Pascal. Ya, untuk anggota-anggota dari himpunan, kamu tinggal lihat yang ini aja. Nah, yang ininya. Oke, ini 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, ini 5 anggota, dan seterusnya nanti kamu tinggal buat sendiri. Gitu. Oke. Nah, ternyata himpunan bagian itu ada rumusnya, yaitu dirumuskan dengan 2 pangkat NA, atau N itu tadi adalah jumlah anggota himpunan A. Kalau himpunannya A, nanti kalau misalnya himpunannya P, berarti 2 pangkat NP gitu ya. Nah, kita lihat tadi. Yang A tadi udah dijawab di slide sebelumnya. Di sini adalah jumlah anggota A sebanyak 4. Ini jumlah anggota B sebanyak 5. Berarti kalau disuruh banyak himpunan bagiannya adalah jumlah himpunan bagiannya adalah 2 pangkat NA atau 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya, 16. Nah, sekarang kita lihat ini.
NB. Berarti ini jadi 2 pangkat NB atau 2 pangkat 5, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu 32. Nah, kalau misalnya ada himpunan namanya P, misal isinya Vivian, VIVIAN, misalnya ini nih. Berarti banyak anggota P adalah yang hurufnya sama, ditulis hanya satu kali, dihitung hanya satu kali. Berarti ini berapa huruf? 4 ya, 1, 2, 3, 4. 4. Maka banyak himpunan bagiannya 2 pangkat NP atau 2 pangkat 4, yaitu 16 gitu. Oke? Yang terakhir, himpunan yang saling lepas, seperti contoh diagram Venn tadi. Jika anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B. A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 5, 4, 5, dan 6. Tidak ada yang sama, sehingga kedua lingkarannya saling lepas. Tapi kalau ada yang sama, saling bertautan, seperti himpunan diagram Venn yang sebelumnya tadi, gitu ya. Oke deh, pertemuan kita sampai di sini. Silakan kamu simak videonya dengan baik. See you on our next video. Bye-bye.